Oke, Bia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya wabarakatuh. Siti Robiatul Adawiyah dengan NIM 2024182 dan juga 3 rekan saya, Nunik Nufitasari dengan NIM 2241069, Sagita Setianingrum 2241074, dan Ulima Aristawati 2241085. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan tentang Spring Book dengan hari ke-4 yaitu prototype. Next. Nah, sebelumnya di 3 hari yang lalu kita kan sudah ada namanya mapping, ada sketch dan juga decide, di mana waktu di sketch ini kita sudah menggambarkan secara kasar tentang ide-ide yang bakal kita buat dalam prototype ini. Nah, setelah akhirnya kita decide, dipilih ide mana yang nantinya bakal dibuat prototype dan bakal diujikan. Di sini penting sekali untuk membuat prototipe yang mirip atau yang bisa terasa nyata oleh nanti yang diujikan. Jadi misi Kamis pagi ini adalah mengubah sketsa 2 dimensi menjadi sesuatu yang terlihat nyata. Kalau kemarin cuman bentuk kertas biasa, cat gambaran-gambaran kasar tentang ide tersebut, sekarang di prototype gimana caranya kita bisa membuat ide tersebut menjadi lebih beralur. Jadi nanti pengguna tahu di mana yang dikasih improvisasi. Prototipe ini adalah fasad yang terlihat nyata dibangun dalam waktu 1 hari dengan tujuan menguji ide pemenang dengan pelanggan nyata. Next. Nah, dalam proses dari desain ke prototipe ini kita tidak bisa langsung loncat karena ketika kita sudah putusin ide mana yang nantinya mau dibuat prototype, sebelumnya kita harus ada yang namanya storyboard. Storyboard ini seperti blueprint. Jadi, ini berupa naskah visual yang mengubah ide tadi, di mana di sini lebih beralur. Kalau misalnya pencet ini kemana, kalau misalnya diklik ini nanti munculnya apa, seperti itu. Kenapa kita nggak boleh langsung lompat? Dan harus ada storyboard, karena yang pertama, storyboard ini bakal menjembatani keputusan ke aksi. Ini kalau misalnya kalau tadi di sketch cuman ada satu notes yang isinya sebuah ide, nah kalau di sini di storyboard, kalau misalnya kita nanti membuat prototype, kalau di storyboardnya ini adalah seperti alurnya. Jadi yang tadinya cuman gambar 2 dimensi sekarang jadi kerasa nyata sama penggunanya yang nanti bakal diujikan. Nah, yang kedua adalah menghindari kebingungan. Karena kita di hari Kamis ini nggak perlu lagi, kalau di prototipe ini kita sudah tahu alurnya ini harus gimana, jadi nggak perlu bekerja lagi, tinggal menggambarkan dan memvisualisasikan aja prototipe. Memvisualisasikan aja ide yang tadi sudah dipilih. Jadi di sini bakal menghindari kebingungan kalau misalnya kalau pas lagi buat prototipe, oh ini kayaknya harusnya ditambahin ini, itu udah nggak berlaku lagi karena prototipe ini hasil dari kerja keras selama 3 hari, jadinya nggak perlu ada lagi tuh apa namanya tambahan-tambahan improvisasi waktu pas mengerjakan prototipe, karena di storyboardnya sudah jelas alurnya seperti ini dan dari ide yang desainnya juga sudah jelas, jadi nggak perlu ada improvisasi lagi. Jadi ini menghindari kebingungan. Nah, yang ketiga adalah menciptakan ilusi realita. Nah, jadi kalau misalnya buat prototipe ini kita juga harus gimana caranya prototipe ini bisa diujikan, tapi juga bukan menjadi satu patokan yang oke harus semaksimal mungkin, harus sempurna mungkin, seperti itu. Karena nantinya kan prototipe ini juga akan diuji, jadi kita hanya memastikan bahwa prototipe yang kita buat itu bisa untuk diujikan, kayak gitu. Dimana di sini ada namanya kualitas Goldilocks, tidak terlalu rendah tapi tidak terlalu tinggi, tapi tepat, jadinya rasanya nyata tapi bukan yang sempurna banget tapi tetap bisa diuji.
Nah, di sini yang keempat, storyboard ini untuk memastikan fokus. Jadi, nanti pengguna yang diteskan tahu fitur apa yang dikembangkan, terus kalau misalnya diklik ini munculnya apa, kayak tadi yang sudah dijelaskan. Nah, pokoknya karena decide dan ke prototype itu nggak bisa langsung setelah decide idenya ini langsung dibuat prototipenya tanpa storyboard. Jadi storyboard ini adalah salah satu proses penting dalam membuat prototype supaya menghindari kebingungan. Lanjut. Nah, di sini ada namanya prototype mindset. Jadi, kalau kita membuat prototype ini, kita harus berpikir bahwa ide itu nggak bisa langsung sempurna. Yang penting adalah karena kita cuma punya 1 hari, kita mencoba secepat mungkin ujikan tersebut. Kita bakal nerima feedback atau enggak reaksi dari pengguna tersebut yang bisa nanti diolah lagi dalam sprint berikutnya. Di sini mindset pertama ada you can prototype anything. Artinya di sini semua ide bisa diprototipekan. Prototipe ini nggak harus berupa aplikasi, bisa juga berupa sketsa di kertas, slide PowerPoint, wireframe, atau simulasi sederhana kayak animasi. Ini tujuannya adalah agar ide bisa cepat divisualisasikan dan diuji. Nah, yang kedua, prototypes are disposable. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada yang tadi namanya kualitas Goldilocks ya. Kalau misalnya prototype ini cukup sampai hasilnya ini bisa diuji, nggak perlu sesempurna itu, tapi asalkan tepat. Yang penting bisa dikasih ke pengguna untuk diuji. Karena kan prototipe itu nggak permanen dan nantinya juga bisa aja ternyata hasilnya kurang bagus akhirnya dibuang. Jadi prototipe ini nantinya juga ternyata bisa kalau misalnya nggak dipakai, jadi nggak perlu terlalu sempurna tadi. Karena kita tidak perlu terlalu terikat secara emosional dengan prototipe. Fungsinya dari prototipe itu adalah untuk belajar gimana caranya kita mengeksekusi ide-ide yang tadinya banyak dari hasil sprint ini, baru akhirnya kita eksekusi bagaimana kalau misalnya dalam 1 hari ini kita visualisasikan ide tersebut. Jadi lebih baik gagal cepat pada prototipe daripada salah saat produk sudah jadi. Jadi kalau misalnya ternyata ada kekurangan dan ternyata harus butuh sprint lagi, nah bisa aja ide tersebut nantinya bakal digunakan lagi, tapi bisa jadi kalau misalnya nggak relevan, akhirnya bakal ditinggalkan kayak gitu. Build just enough but not more. Itu yang ketiga. Artinya bangun prototipe secukupnya saja. Dimana di sini kita fokus pada fitur-fitur yang benar-benar ingin diuji dan kalau misalnya kita buat fitur yang sebenarnya tidak perlu diuji, nanti di situ kita dalam 1 hari cuma membuang waktu. Jadinya fokusnya adalah kepada fitur-fitur yang benar-benar mau diujikan ke pengguna. Yang terakhir ada prototype must appear real. Meskipun sederhana, prototype harus terlihat cukup nyata. Jadi kan kita tadinya prototype ini adalah mau melihat kesan dari pengguna yang kita ujikan. Jadi prototype harus meyakinkan agar ilusi tidak rusak. Jadi kalau misalnya pengguna tahu, oh ini ada fitur baru yang mau dicobain gitu. Jadi dia setidaknya bisa melihat gambaran besarnya fitur tersebut nanti digunakannya itu seperti apa. Nah, jadi di sini adalah kita ingin pelanggan itu menunjukkan kepada kita apakah produk itu berhasil atau gagal melalui reaksi spontan mereka. Kalau misalnya pas di hasil prototipe itu nanti pas diujikan ternyata, oh kenapa kalau diklik ini nggak bisa, oh ini nggak bisa diklik ya, seperti itu. Itu kan berarti ada kayak feedback gitu. Nantinya feedback itu sebenarnya bisa menentukan apakah prototipe kita itu gagal atau berhasil. Dan reaksi pertama mereka itu adalah satu kunci juga. Ternyata prototipe yang kita buat kalau misalnya berhasil itu akan
memudahkan si pengguna. Jadi, oh ternyata bisa diklik, oh ternyata seperti ini fiturnya, dan kalau misalnya klik ini nanti bakal ke sini. Nah, itu berarti mereka tidak menemukan kesulitan dalam menggunakan prototipe kita. Itu bisa aja berarti prototipe yang kita rancang itu berhasil. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian Pick the Right Tool for Prototyping. Yang dimana pada saat ini kita masuk terkait pemilihan tools yang tepat untuk prototyping. Dalam desain sprint, prototyping ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan versi awal dari sebuah ide secepat mungkin agar dapat diuji kepada pengguna secara langsung. Hal yang perlu dipahami dalam ini tuh adalah bahwa prototipe itu nggak harus jadi seperti produk akhir gitu. Yang penting ide yang ingin kita tampilkan itu bisa terlihat dan dapat dipahami dengan jelas oleh pengguna. Dan prototyping itu dapat berbentuk apa saja sih? Jadi prototyping itu bisa kita lihat bisa kita mulai dari tampilan digital seperti website, aplikasi, atau software yang bisa dibuat dengan menggunakan Keynote, PowerPoint, atau Squarespace. Bisa juga dalam berbentuk media cetak seperti laporan, brosur, atau flyer yang dapat dirancang melalui Word atau PowerPoint. Dan jika ide yang diuji ini tuh berupa layanan, misalnya kayak customer service atau sistem medis, itu kita bisa membuat prototype pelayanan dengan merancang alur interaksi dan memanfaatkan aktor sebagai simulasi layaknya pengguna nyata. Kemudian, selain itu, prototyping ini juga dapat dilakukan di ruangan fisik. Misalnya membuat mock-up ruangan toko, lobi, atau kantor untuk menguji alur gerak dan pengalaman pengguna secara langsung. Dan bila produk yang ingin diuji itu merupakan barang nyata seperti komponen mesin atau perangkat elektronik, itu kita bisa membuatnya dengan menggunakan prototipe fisik, baik melalui modifikasi objek ataupun menggunakan 3 dimensi printing dan mock-up visual. Intinya pada fokus utama dalam proses ini tuh bukan pada kesempurnaan, melainkan kecepatan dalam menghasilkan bentuk awal dari ide. Dengan memilih tools yang tepat, proses prototyping akan jauh lebih efisien dan bisa langsung masuk ke tahap pengujian tanpa menghabiskan waktu dalam produksi. Oke, selanjutnya di dalam prototipe sendiri ini ada yang namanya divide and conquer karena divide and conquer ini artinya membagi dan menaklukkan. Maksudnya gimana? Jadi fokus utamanya ini tuh membagi pekerjaan secara cerdas supaya proses pembuatannya tuh bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan terarah gitu. Jadi kenapa tahap divide and conquer ini penting? Karena di dalam desain sprint sendiri itu kan waktunya sangat singkat, terbatas. Nah, biasanya kalau hanya beberapa hari gitu, nah kalau semua orang mau mengerjakan hal yang sama itu kan kayak buang-buang waktu, kayak boros waktu. Jadi prosesnya itu jadi lama gitu dan hasilnya tuh pasti nggak maksimal. Jadi makanya dari itu kenapa ada divide and conquer. Nah, divide and conquer sendiri ini adalah strategi untuk membagi tugas secara cerdas sehingga seluruh tim ini bisa bekerja paralel dan menghasilkan prototipe yang cepat dibuat, terlihat nyata dan konsisten. Jadi pekerjaannya itu dilakukan secara bersama-sama, tapi dengan setiap tim itu jobnya beda-beda gitu secara bersamaan. Jadi dia nggak buang-buang waktu, terus tuh jadi waktu pengerjaannya lah jadi hemat gitu. Nah, terus juga hasilnya tetap jadi konsisten dan terintegrasi. Lalu ada peran fasilitator yang sangat penting, yaitu mengatur siapa mengerjakan bagian apa, terus memastikan setiap anggota bekerja sesuai keahlian masing-masing dan tidak
ada waktu yang terbuang. Nah, seperti tadi, jadi dalam desain sprint sendiri ini target utamanya itu menghasilkan prototipe yang nyata bisa diuji ke pengguna. Lalu ini ada pembagian tugas yang dimana pembagian tugasnya ini tuh jadi dibagi secara jelas. Jadi setiap orang itu dalam tim itu sudah tahu tugas sama tanggung jawabnya sendiri. Jadi prosesnya tuh lebih terkontrol gitu, baru outputnya tuh lebih cepat dan berkualitas. Jadi dia nggak membuang-buang waktu. Boleh di next. Selanjutnya ini seperti tadi, ini di peran-peran fasilitator sendiri ini ada 5 macam. Yang pertama ini ada penjahit, yang dimana penjahit ini tugasnya untuk menggabungkan semua bagian yang dibuat oleh makers. Makers ini adalah pembuat, untuk menjadi satu prototipe yang utuh dan konsisten. Yang dimana perannya ini tuh sangat penting, penjahit ini, karena hasil kerja tim yang bisa dilihat secara terpisah-pisah dan tidak menyatu kan. Jadi penjahit itu memastikan antara alur, contohnya kayak alur layar, tampilan visual, dan interaksi prototipenya ini tuh terasa logis dan rapi gitu. Jadi sehingga prototipe yang siap diuji ke pengguna itu udah rapi. Nah, lalu ada peran penulis. Penulis ini tugasnya membuat teks yang realistis untuk prototipe. Jadi penulis ini tuh khusus untuk buat teks yang ada di prototipe, yang udah ada kayak gambar-gambarannya, kita tinggal kasih masuk teks-teksnya yang sesuai dengan apa prototipe yang kita buat. Jadi teksnya ini juga nggak boleh ambigu. Jadi kalau misalnya teksnya kayak ambigu atau maknanya lain-lain, itu bisa ditangkap oleh si bahasanya pengguna ya, yang kita kasih coba prototipenya ke orang tersebut. Itu kayak mereka pasti bakal salah tangkap kalau misalnya teksnya kayak nggak sesuai sama apa yang ada di prototipe tersebut gitu. Lalu ada pembuat atau maker, yang dimana ini bisa 2 orang atau lebih. Nah, dia ini maker ini tugasnya membuat komponen-komponen prototipe seperti screen, halaman aplikasi, tampilan web, foto, pop-up, alur. Nah, biasanya desainer, engineer, tapi siapa saja yang suka membuat visual juga bisa jadi pembuat gitu. Jadi kalau ini tuh mereka itu dengan adanya beberapa pembuat ini, pekerjaan itu bisa dilakukan secara paralel sehingga waktu pengerjaannya itu menjadi lebih efisien. Lalu ada kolektor aset. Kolektor aset ini 1 orang atau lebih, yang dimana tugasnya mencari foto, icon, gambar, contohnya konten, screenshot yang dibutuhkan. Jadi di dalam prototipe itu juga ada kayak icon-icon, gambar-gambar, foto. Nah, itu tugas dari kolektor aset yang mencari, supaya pekerjaannya mereka itu kayak tadi, kenapa ada peran-perannya sendiri itu supaya semuanya itu bekerja punya tugas fokusnya masing-masing. Jadi nggak ngerjainnya nggak satu-satu tapi dikerubungin gitu, nggak kayak gitu, supaya ini tuh menghemat waktu. Nah, lalu ada yang terakhir adalah pewawancara, 1 orang aja. Nah, tugasnya itu apa sih? Nah, tugasnya itu tidak ikut mengerjakan prototipe supaya tetap objektif saat mewawancarai pengguna, lalu menyusun skrip interview untuk tes pengguna hari Jumat. Nah, jadi pewawancara ini tuh menjaga objektivitas dengan fokus menyiapkan skrip untuk orang yang diwawancarain di hari Jumat. Nah, itu tuh kita tuh bisa dari hasil wawancara itu kita bisa dapat mengamati reaksi dari penggunanya secara netral dan mendapatkan insight yang lebih jujur saat proses testing. Nah, jadi secara keseluruhan pembagian peran dalam divide and conquer ini tuh membuat desain sprint itu menjadi lebih efektif, terarah, hemat waktu, terus setiap orang itu memiliki fokus yang jelas. Jadi nggak ada kerjaan yang tumpang tindih gitu, karena masing-masing tuh sudah ada pekerjaannya. Jadi jadi sudah jelas gitu. Akhirnya prototipenya itu yang dibuat udah pasti rapi, realistis, jadi serta siap diuji kepada pengguna. Oke, boleh di next.
Selanjutnya ada stitch it together. Ini adalah tahap menggabungkan semua komponen prototipe yang tadi dibuat oleh para maker menjadi satu prototipe utuh dan terlihat konsisten dari awal sampai akhir. Nah, ketika orang biasanya kan buat dari bagian beda-beda gitu ya, orang yang banyak punya ide banyak-banyak. Nah, pas itu menghasilkan hal-hal yang berbeda gitu, misalnya halamannya, layarnya, teksnya tuh fontnya beda-beda, terus gambar hasilnya juga sering beda-beda, terus beda nama, beda font, atau nggak nyambung alur ceritanya. Nah, di sini tugasnya teacher untuk menyamakan font, warna, dan juga gaya, kemudian menghapus typo atau kesalahan kecil, mengecek nama tokoh, tanggal, harga, atau data lainnya supaya konsisten. Kemudian menyambungkan semua halaman atau layar agar alur prototipe yang tadi itu yang nggak nyambung alurnya itu menjadi mulus gitu seperti produk sungguhan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar prototipe itu terlihat nyata, nggak terpecah-pecah dan tidak bikin pengguna tuh sadar bahwa ini produk palsu. Selanjutnya adalah trial run. Jadi ini adalah latihan general sebelum prototipe ini dipakai untuk wawancara pelanggan biasanya pada hari Jumat. Dilakukan sekitar jam 3 sore. Jadi tim berkumpul dan stitcher ini akan menjelaskan prototipe dari awal sampai akhir sambil menjelaskan alurnya. Misalnya kalau pencet ini masuknya ke sini, ini untuk ini, untuk ini. Nah, dalam trial run ini tim mengecek apakah semua bagian storyboard sudah masuk ke prototipe, kemudian apakah alurnya lancar, apakah ada halaman yang hilang atau tombol tidak berfungsi, terus juga ngecek apakah kontennya udah cukup jelas untuk menjawab sprint question, terus apakah interview sudah paham prototype agar siap wawancara keesokan harinya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menemukan kesalahan atau bagian yang membingungkan sebelum dites ke pelanggan. Terus juga memberi waktu kalau misalnya nanti ditemukan hal-hal kesalahan-kesalahan, itu kita bisa memperbaiki prototype sebelum hari tes yang sebenarnya. Selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.